bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Apakah baik? Tentunya baik dong. Ya, alhamdulillah ya baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian atau mungkin ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Oh ya baik ya, ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, tentunya saya di sini akan mengabsen dulu sebelum kita memasuki pelajaran. Siapakah yang belum hadir? Silahkan kalian tengok teman semeja kalian, sebangku kalian. Apakah ada yang belum hadir? Nah, sudah hadir semua kan? Alhamdulillah kelas kita pada pagi hari ini lengkap ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pada pertemuan hari ini. Nah, di sini saya akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu. Untuk videonya itu berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu konsep ekonomi. Inilah videonya, silahkan dinikmati dan disimak dengan baik. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, tentunya menjadi motivasi kalian dong untuk dapat mengikuti kelas ekonomi pada materi konsep ekonomi tersebut. Nah, di sini saya sebelumnya akan membacakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran dan metode apa yang digunakan pada pertemuan pagi hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan perbandingan pengelompokan ilmu ekonomi. Kemudian yang ketiga, siswa harus dapat mendeskripsikan tentang pengertian kebutuhan. Dan yang keempat dan kelima yaitu siswa diharapkan untuk dapat mengidentifikasikan macam-macam kebutuhan dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang nantinya kita akan capai pada pertemuan hari ini. Nah, di sini pada pertemuan hari ini saya juga akan menyampaikan materi tersebut atau kita belajar dengan menggunakan metode yang namanya group investigation. Ada yang tahu nggak group investigation itu apa? Nah, group investigation itu jadi di dalam kelas itu terdapat beberapa siswa ya tentunya seperti kalian ini. Nah, di dalam kelas tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang beranggotakan paling tidak 5 orang saja ya. Nah, nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang anggotanya itu hanya 5 orang saja. Nah, setelah kalian sudah mengerti tujuan pembelajaran dan juga metode pembelajarannya, sekarang di sini saya akan bertanya mengenai berkaitan dengan video yang telah kalian saksikan tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan yaitu apa saja sih manfaat kalian mempelajari ilmu ekonomi? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bidang yang akan dibahas dalam ekonomi itu berfokus kepada apa? Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu kata ekonomi itu berasal dari Yunani yang artinya apa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, setelah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kalian sudah lebih memahami dong apa itu konsep ekonomi secara dari video tersebut. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan konsep ekonomi
tersebut secara ringkasnya saja, karena nanti kalian akan berdiskusi tentang materi tersebut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dengan ekonomi itu berbeda ya. Nah, kalau ilmu ekonomi itu berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan di dalam ilmu ekonomi itu harus terdapat seperti konsepnya, teorinya, faktanya, dan juga fenomenanya. Tetapi jika ekonomi, nah itu tuh secara sempitnya itu dapat diartikan sebagai aturan dalam rumah tangga, dan secara luasnya itu dapat diartikan mempelajari tentang manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, selanjutnya ada pengertian kebutuhan. Kebutuhan ini adalah suatu hal yang harus dipenuhi dan tidak bisa jika tidak dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi maka tidak akan bisa hidup. Contohnya saja makan, minum, pakaian, papan, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan itu juga digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu seperti menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut subjeknya, menurut waktunya, dan juga menurut wujudnya. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu yang pertama ada faktor pendapatan, faktor pendidikan, teknologi, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan tersebut. Setelah kalian mempelajari di video ataupun dari penjelasan yang sudah saya terangkan di awal, di sini saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok saja, yang di dalam kelompok itu terdapat 5 orang secara heterogen. Setelah kalian mendapatkan kelompok yang di dalam kelompok itu terdapat 5 orang, di sini saya akan membacakan materi atau topik yang nantinya akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Materi yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi, yang kedua pembagian ilmu ekonomi, yang ketiga yaitu pengertian kebutuhan, yang keempat yaitu macam-macam kebutuhan, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Itulah topik yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah kalian mendapatkan kelompok dan materi, nah kalian kan di sini dibagi menjadi 5 kelompok. Di sini saya juga memberikan topiknya itu 5 topik. Berarti di dalam kelompok kalian itu mendapatkan satu pembahasan yang nantinya akan kalian bahas, dan kemudian hasilnya itu akan kalian gabungkan menjadi hasil diskusi kalian. Setelah itu kalian juga diminta untuk bisa menanya, mengamati, dan mencari berbagai informasi yang berkaitan tentang materi tersebut. Di sini saya juga tidak akan membatasi kalian untuk mencari informasi tersebut di berbagai sumber. Contohnya saja boleh melalui internet, melalui buku-buku yang sudah disediakan, dan melalui berbagai media yang kalian mampu untuk cari dan mencari informasinya tersebut secara relevan. Nah, setelah kalian sudah mencari, menanya berbagai informasi di mana-mana, di berbagai sumber, tentunya di sini kalian juga harus dapat menentukan dan mengumpulkan informasi-informasi tersebut yang relevan, yang nantinya kalian akan tuangkan di lembar kerja yang akan saya bagikan ini. Nah, setelah kalian bisa menentukan, tentunya kalian juga harus bisa untuk menganalisis dan menghubungkan materi satu dengan materi-materi yang lainnya, karena materi pada pagi hari ini saling berkaitan, yaitu konsep ekonomi. Setelah kalian sudah menentukan
hasil diskusi kelompok kalian, kalian juga diminta untuk membuat laporan yang nantinya laporan tersebut akan kalian tuangkan di dalam lembar kerja yang akan saya bagikan ini. Kemudian setelah kalian membuat laporannya, kalian juga diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Hasil diskusi tersebut bertujuan untuk kelompok-kelompok lain agar bisa menanggapi hasil diskusi kalian. Nah, diskusi pada pertemuan pagi hari ini dirasa cukup. Dan di sini saya juga akan memberikan sebuah kesimpulan dari hasil diskusi kalian tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah saya paparkan di awal, bahwasanya ekonomi dan ilmu ekonomi itu sangatlah berbeda. Benar, kalian sudah memberikan yang terbaik dalam diskusi kalian. Dan juga di sini saya akan menekankan pada pengertian kebutuhan. Nah, pengertian kebutuhan itu kan jika kebutuhan itu suatu hal yang harus kita penuhi dan dapat kita penuhi agar kehidupan kita itu berlangsung dengan baik. Nah, kebutuhan itu berbeda dengan suatu keinginan. Jika keinginan itu timbul dari rasa hati kita yang menginginkan sesuatu, tetapi keinginan itu jika tidak terpenuhi maka tidak apa-apa dan tidak berpengaruh sama sekali dalam kelangsungan hidup manusia. Contohnya saja, jika tidak memiliki mobil mewah maka masih dapat bisa bertahan hidup. Macam-macam kebutuhan dan juga faktor-faktor kebutuhan kalian juga sudah bagus dalam mempresentasikan dan menyimpulkan itu sudah sangat bagus dan relevan menurut saya. Dan saya juga sudah memaparkannya di awal tadi. Nah, di sini saya akan memberikan evaluasi kepada kalian. Evaluasi tersebut berbentuk soal-soal yang nantinya akan kalian kerjakan. Terima kasih kepada siswa-siswi semuanya yang telah mengerjakan evaluasi yang saya berikan dengan cukup baik dan cukup memuaskan. Saya mengapresiasi pekerjaan kalian. Terima kasih. Kemudian pertemuan pada pagi hari ini saya rasa cukup dan saya cukupkan sekian. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.